Di video ini gue pengen ngebahas salah satu tas yang udah gue punya cukup lama. Tas ini dari brand Packet Packers, punya Yostria. Kalau lu familiar sama namanya, beliau nih yang bikin brand Orbit Gear juga. Jadi Packet Packers ini adalah salah satu brand lokal ya buat tas. Ini adalah salah satu brand yang solid banget. Dan sekarang ini lini produknya udah lumayan banyak. Jadi cerita dikit soal tas ini udah gue dapet dari awal perilisan ya. Pas waktu itu masih rilis di Bright Spot Market kalau nggak salah. Dan sekarang juga udah ada versi yang keduanya. Ini langsung gue kasih lihat tasnya aja ya. Ini adalah Packet Packers Kyoto yang pertama. Kalau sekarang udah ada versi 2-nya dan udah ada versi standar sama Pro. Nah, ini versi awalnya banget nih, Kyoto 1 tuh seperti ini. Wah, agak gede nih. Udah lama gua nggak bahas backpack. Nah, gue juga kan kenal sama desainer tas ini, si Sena. Dia tuh sempat bawa pulang tas gue buat di-adjust lagi gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah yang di-adjust adalah bagian sini, shoulder strapnya itu dipendekin dikit biar dia nggak terlalu ngatung gitu ketika dipakai. Jadi kalau shoulder strapnya sebelumnya nggak dipendekin, itu dia lebih ngegantung dan lebih jatuh ke bawah bagian belakangnya nih. Jadi itu membuat tasnya jadi lebih berat. Tas ini udah pernah gue bawa ke Jepang dan harga belinya kebetulan gue dikasih ya. Ini tapi kalau misalkan pengen beli harganya setahu gue di sekitar 600 sampai 800 ribu. Nah kalau untuk versi yang keduanya itu juga sebenarnya kisaran segitu, tapi kalau yang Pro itu mungkin sampai 1 juta. 1 juta sekian deh. Jadi ini adalah tas dari brand Packet Packers asal Indonesia. Tas yang ini namanya Kyoto 1. Seperti biasa kalau bahas tas, gue akan bahas 4 hal yang menurut gue penting ya. Pertama material, kedua desain, ketiga comfort, sama keempat yang terakhir value-nya. Kita langsung masuk ke material dari tas ini dulu. Nah, setahu gue ini tasnya yang awal ya, versi yang satu itu ada 2 atau 3 jenis dengan bahan yang berbeda. Cuman kalau untuk versi yang kedua, sekarang itu ada versi yang expect sama versi yang biasa. Kalau untuk yang ini, bagian outernya itu pakai VX07 RS expect. Layernya ada 4 nih di expect yang ini nih. Udah waterproof juga dan bahannya tuh ringan dibandingkan bahan yang selain expect-nya itu. Terus untuk bagian dalamnya itu pakai 210D nylon ripstop. Udah water repellent, di atasnya water resistant ya. Kalau water repellent gitu karena ada sejenis coating khususnya, dan warnanya itu kuning di bagian dalam. Jadi bagus tuh buat kalau kita misalnya pengen ngambil barang ke dalam, warnanya tuh kontras. Jadi kelihatan lah kalau mau ambil barang. Bahannya nih ringan ya, untuk ukuran backpack ini berat kosongannya di 835 gram dan kapasitas tas ini ada di 23 liter dengan total kompartemen sampai 10. Itu lumayan banyak ya. Gue bahasnya gini aja nih biar muat nih. Terus bagian hardware-nya juga udah YKK ya di bagian zippernya ini. Oke, sekarang untuk desainnya langsung aja kita masuk. Lo kalau misalkan lihat dari depan nih, ini adalah tas yang bentuknya sangat apa ya, shape-nya ramping gitu. Mungkin bisa dibilang lebih modern gitu dibandingkan backpack pada umumnya yang kita tahu gitu. Kalau misalkan mikirin kata backpack, karena bentuknya kan mirip segitiga gitu. Jadi ini tuh kayak lumayan panjang menurut gue, panjang dan tinggi untuk ukuran tas. Ini juga di bagian depannya sampai ke belakang itu dibangun dengan layer-layer yang apa ya, fungsional gitu. Jadi ini ada kompartemen-kompartemennya nih. Nah, kompartemen yang paling depan ini ada 2 nih, tapi 2 ini sebenarnya nyatu. Ini bisa dibuka nih settingnya. Jadi ini kalau gue iniin tangan gue, tembus cuy, sini cuy. Jadi ini sebenarnya adalah kompartemen yang sama, tapi bukanya, openingnya tuh bisa lewat 2 sisi. Terus langsung ke yang belakangnya itu di sini nih, ini agak hidden. Ini agak hidden nih di sini nih, agak di belakang. Tuh kalau dibuka itu lumayan panjang nih sampai sini nih tangan gua nih. Gue tunjukin. Jadi itu terpisah dari yang depan dan ini posisinya ada di belakangnya depan dan ada di tengah di antara yang paling depan sama kompartemen utamanya. Dan ini warna bagian dalamnya kuning nih, kayak yang tadi gue bilang. Sama kayak bagian yang ininya nih. Nah, ini juga kuning nih. Terus habis itu kita ke bagian belakang dulu kali ya. Nah, ini expect-nya sampai sini nih, sampai shoulder strapnya. Tahu gue ini ada sternum strapnya, cuman karena gue tidak suka tas-tas gue custom dengan gue gunting aja sendiri gitu. Kalau ini kayaknya nggak gue gunting, tapi ini bisa dicopot. Terus bagian belakang ini ada luggage pass-through-nya, cuman ini bentuknya vertikal. Jadi kalau kita mau naruh tas ke koper itu seperti ini, agak awkward. Jadi masuk ke pegangan koper tuh. Terus untuk kiri kanan nih ada 2 tempat untuk botol minum nih. Ukurannya sama. Terus bagian yang paling belakang ini ada 1 bagian untuk laptop yang warna kuning juga. Ini kayak bludru gitu. Terus lo bisa masukin laptop up to 16 inch sampai 16 inci ya. Nah, jadi bagian yang paling belakang ini ada 2 juga nih. Pertama yang buat laptop,
ntar masukin laptop di sini, sama depannya juga sebenarnya ada lagi. Ya datar aja sih sebenarnya kayak gini juga. Jadi untuk barang-barang yang flat bisa dimasukin sini. Mungkin lo habis masukin laptop, lo pengen masukin iPad tuh bisa di sini. Terus langsung saja kita ke kompartemen utamanya. Kompartemen utamanya ini itu sangat gede nih. Kalau lo bisa lihat, kita bahas dari yang belakangnya dulu. Dari yang belakangnya nih, dia ada kayak satu kompartemen dengan zipper dan mesh pocket gitu. Itu bisa dibuka. Terus dia langsung ke bagian paling belakangnya nih. Dia ada satu kompartemen di bagian belakang atas. Terus habis itu di bagian yang depan itu tidak ada apa-apa. Bagian yang sini nih itu nggak ada apa-apa. Cuman balik ke bagian belakang lagi, ini ada dua mesh pocket. Nah itu ada set di kiri sama di kanan. Atau gini nih, gue ngasih lihat ini. Ada yang kanan sama yang di kiri. Itu aja sih untuk bagian dalamnya ya. Terus secara desain nih kita lihat bagian depannya nih ada, ini bisa buat gantungin sesuatu. Biasanya mungkin lo pengen gantungin apa lagi tuh dengan karabiner dulu. Di tas-tas lainnya dari Packet Packers tuh biasa ada ininya juga nih. Jadi kayak udah jadi ciri khasnya juga. Kita lihat dari bagian bawah, ini masih nggak begitu kotor ya gue makainya ya. Walaupun ini sering gue taruh aja gitu langsung di lantai. Kayak misalkan lagi duduk di cafe, ini biasa kalau gue taruh di lantai aja. Nah bagian bawahnya ini datar nih, jadi bisa berdiri sendiri nih kalau misalkan udah diisi barang. Kalau ini kan nggak ada barang, berarti pasti akan jatuh ke depan atau ke belakang. Terus bagian nih zippernya seperti ini. Terus di bagian shoulder strap yang gue suka adalah bagian ininya nih, tali ininya nih. Ini tuh bisa dilipat, jadi kalau kita make tuh rapi gitu talinya, nggak ngatung-ngatung banget nih. Kalau misalkan ini buat lo kepanjangan, nah itu bisa kita masukin lagi, lipat kayak gini, pakai velcro gitu. Nah, jadi dia lebih rapi gitu, nggak menjuntai-juntai. Brandingnya ada di sini nih. Set, ini ada apa? Ada bendera Indonesia, Packet Packers. Yoi, Packet. Ini ada logonya juga di sini. Nah, terus bagian atasnya ini juga ada top handle yang fungsional lah. Gue butuh kalau misalkan ada backpack tuh gue butuh ada atasnya gini, ada top handle-nya. Itu ada motif seperti leather gitu. Oke, untuk comfortnya menurut gue ini adalah salah satu backpack yang paling nyaman untuk digunakan. Jadi ketika gue bawa ini ke Jepang, gue pakai kan udah pasti tuh seharian tuh, dari siang sampai malam lah gue bawa tas ini. Dan enak gitu buat dipakai lama-lama, walaupun barang bawaan lu banyak ataupun berat. Dengan catatan ketika gue bawa itu belum di-adjust ya, shoulder strap gue tuh masih yang lumayan panjang. Itu aja menurut gue enak, apalagi ketika udah dipendekin kayak gini jauh lebih enak lah. Coba gue penasaran nanti yang versi keduanya seperti apa bedanya. Tapi menurut gue ini tasnya nih, ini kan shape-nya kayak segitiga gitu ya, panjang ya, agak tinggi ya. Cuman ini menurut gue kalau secara tingginya ini dipotong dikit, mungkin 10 atau 20%, jadi tasnya bakal jadi lebih pendek. Itu menurut gue bakal lebih enak aja gitu. Jadi kita ngurangin kapasitasnya juga, ngurangin tingginya juga, jadi mungkin menurut gue lebih cocok gitu. Jadi mungkin kapasitasnya di 20 liter tuh oke sih buat daypack ya. Untuk pemakaian daily ini menurut gue enak banget, nggak harus pas ketika lu jalan-jalan ke Jepang atau kemana. Buat daily lu commute ke tempat kerja, sekolah, kuliah dan segala macem, ini tuh udah bisa buat bawa semua apa, buku lu, laptop dan segala macemnya lah, baju bahkan. Dan ini adalah tas yang akan gue langsung bawa tanpa mikir lagi kalau misalkan tiba-tiba gue besok tuh harus pergi dan nginep 1-3 hari, tanpa perlu mikir gue akan langsung bawa tas ini gitu. Karena tas ini yang udah bisa mengakomodir semuanya. Sekarang value-nya dengan material yang dari tadi udah gue sebutkan, desain, kompartemen, fungsi dan segala macamnya, dan harganya waktu itu di sekitar 600 sampai 800 ribu ya. Kalau sekarang yang versi 2 sekitar 800 ribu sampai 1 jutaan. Menurut gue ini oke banget, dan kalau ada budgetnya langsung beli aja. Kayak lu dapat material yang oke, desain yang mantep, looks yang cakep, terus brand lokal lagi kan, langsung gas sih menurut gue. Ini semua setahu gue emang dibikinnya di Indonesia ya. Ada waktu itu gue pernah datang ke kantor yang pas masih Orbit Gear, itu gue lihat sendiri tuh ada tukang jahitnya. Pokoknya banyak lah material-material yang tidak bisa ditunjukkan, dan itu kantor bukan tempat buat produksi ininya sih. Mereka katanya ada satu tempat lagi di mana itu tempat buat produksinya gitu. Cuman di kantor yang itu juga ada tempat buat R&D-nya. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang nanya rekomendasi tas brand lokal gitu, ini Packet Packers jadi salah satu nama brand yang udah pasti gue sebut. Misalkan gue bisa ngotak-ngatik tas ini atau ada yang bisa gue tambah apa? Pertama, sudah pasti bagian luggage pass-through-nya. Ini dibikin tidak vertikal begini tapi horizontal. Jadi ketika gue bawa koper, di pegangan kopernya gue bisa langsung masukin kayak gini nih, kayak gini set langsung. Kalau ini kan harus nyamping. Jadi ntar barang-barang gue bisa jatuh ke satu sisi doang tuh. Nah kalau gue sih mungkin yang ini dibikin terpisah atau gimana lah. Karena gue sering banget, penggunaan gue ya, gue sering banget ketika gue udah buka satu,
ambil barang, gue lupa balikin ini lagi. Jadi ini semua barang yang ini bisa jatuh. Sedangkan kalau ini dibikin terpisah sama yang sebelah kiri makanan, itu kan jadi bisa kalau misalkan gue kebuka yang ini, potensi hilangnya tuh kayak cuman satu. Sedangkan kalau ini semuanya bisa loss jatuh aja gitu. Cuman balik lagi itu kan ke penggunaan masing-masing ya. Sebenarnya yang pengen gue tambah lagi itu udah ada di yang versi Pro, di mana bagian zippernya ini dia pakai kayak ada aksen tali paracord gitu yang warna hijau. Nah itu gue suka tuh, cuman di versi yang standar kan nggak ada. Keinginan gue mungkin dibikin ini versi Kyoto 2 Pro Max gitu, atau Kyoto 3 apalah gitu yang eksklusif, yang dibikin versi mahalnya dari ini. Mungkin gue akan beli lagi tuh. Tapi begini aja gitu sama, cuman di upgrade semuanya jadi lebih mahal, itu gue akan beli. Mungkin di budget 2 sampai 2,5 juta kali ya. Mungkin bikin versi yang lebih paling premiumnya dari yang ini. Tapi ini aja udah oke gitu. Oke, tas ini buat siapa? Pertama, buat lo yang belum pernah punya tas backpack terus pengen cari tas backpack pertama lo bisa langsung sikat yang ini. Yang kedua tentunya, sama yang kedua, tas ini buat lo yang punya backpack tapi nggak puas gitu sama backpack lo, terus pengen cari backpack yang lebih modern tapi tetap bagus gitu. Ini mungkin. Ya lebih ke lo yang pengen nyari backpack dengan desain yang modern, looks yang cakep, desain yang simple juga, lo bisa langsung beli tas ini. Oke, sekarang ke penggunaannya. Biasa kalau gue pakai tas ini buat apa aja? Nah kalau buat jalan-jalan kan pasti beda tuh sama ketika gue daily life pakai di kehidupan di sini nih. Kalau misalkan buat jalan-jalan, barang-barangnya susah ya, ada di lemari gue, baju-baju, jaket-jaket gitu. Cuman ini kalau misalkan biasa ketika gue pakai tas ini di Indonesia deh, biasanya udah pasti gue main Pokemon. Jadi gue ambil dulu semua barang-barangnya. Oke, ini udah ada barang, mejanya penuh banget ya. Contoh ya, ini kalau gue pasti di bagian yang utama itu gue masukin deck gue. Set. Susah nih ngasih liatnya nih. Masukin deck gue. Ya kan, deck muat tuh. Terus di bagian sini bisa buat dadu, atau biasa gue masukin kabel nih, ya kan, ada kabel gue masukin di salah satu dari ininya, mesh pocket yang di belakangnya. Terus gue jarang pakai yang di belakang sini nih, itu jarang banget kalau misalkan lagi nggak bepergian di luar negeri. Jadi ini jarang gue pakai. Terus kalau misalkan lu pengen bawa binder nih, bisa, masih muat. Lu misalkan pengen bawa Steam Deck nih, masih bisa. Wah ini berat nih, jadi ini. Terus habis itu udah tinggal satu botol minum di kiri atau kanan. Terus laptop. Ini laptop 16 inch ya. 14 inch, ini laptop gue 14 inch MacBook. Nah ini berat banget, dan dia bisa, kalau lihat dari depan nih, dia bisa berdiri sendiri seperti ini. Kelihatan nggak sih shape-nya tuh kayak tinggi banget nih, tas yang tinggi gitu loh. Tapi yang gue suka adalah ini, dia bisa tas yang bisa berdiri sendiri, tas yang mandiri. Ya biasanya gue cuma bawa kayak gini, masukin power bank juga, sama kabel bisa di sini, sama dompet juga bisa di depan, sama botol minum satu. Udah gitu aja video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga.